Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Tanpa terasa sudah sampai di modul 1.4 Budaya Positif dengan saya Chandra dari SMKN 32 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, langsung saja. Budaya positif di sekolah. Kesimpulannya, seorang guru harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam masalah. Baik, nah bicara mengenai disiplin positif, di sini ada 3 hal. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini juga kesimpulan dari motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik. Kalau bicara mengenai posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemantau, yang keempat pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Nah, yang harus kita punya ini yang di sini Bapak Ibu ya, yang manajer. Nah, bicara mau posisi kontrol guru, manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu bicara sebagai manajer. Yang kedua, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Ya, banyak ya Bapak Ibu ya yang sudah didapat ya. Nah, sekarang selanjutnya bicara keyakinan kelas. Nah, yang saya dapatkan begini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan ini, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita bicara mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tentunya kita kalau di sekolah menangani anak-anak juga ya Bapak Ibu yang bermasalah. Nah, ada tahapan yang kita ikuti ya dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Baik, nah sekarang bicara keterkaitan antara materi ya, bicara mengenai budaya positif. Budaya positif dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh sesuai kodrat manusia. Baik, nah untuk yang kedua keterkaitannya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yaitu 5. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati. Alright, good, mantap ya. Nah, baik. Nah, keterkaitan yang terakhir yaitu visi guru penggerak ya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Baik Bapak Ibu, apa refleksinya yang saya dapat? Nah, ini dia. Nah, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk saya di luar dugaan? Nah, ini dia. Nah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diaplikasikan dan ditularkan kepada rekan sejawat. Harus berdampak ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Wow, ternyata seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Apa ya Bapak Ibu? Nah, ini dia Bapak Ibu. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum atau pemantau. Nah, seharusnya saya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi nggak ada hukum-menghukum lagi ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Nah, di sekolah saya ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Saya menangani siswa yang sering terlambat ya Bapak Ibu. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu yang saya lakukan ya Bapak Ibu, dan syukurnya berjalan dengan baik. Nah, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut ya? Perasaan saya sangat termotivasi Bapak Ibu untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Saya harus sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Ada salah hukum. Nah, nggak bisa gitu lagi ya Bapak Ibu. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat senang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Nah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi tentunya? Nah, ini dia. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, ya setiap orang pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di sekolah, di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah agar menjadi kebiasaan saat berada dimanapun. Baik Bapak Ibu, ini semua yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat.